Halo semuanya, pada video kali ini gue akan membagikan skema box NTX 6BP115 yang terinspirasi dari skema box bandpass yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker RCF dengan tipe L15P400REV-B yang terakhir update pada 8 Maret tahun 2022. Tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 351 mm dan pada penerapannya nanti bisa digenapkan di 352 mm. Ukuran magnetnya 220 mm. Ukuran total dari magnet hingga gasket 143 mm. Ketebalan gasket 16 mm. Ukuran terluarnya 393 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya. Di waktu berikutnya akan terus gue coba untuk perbaiki. Dan sekilas di awal kita udah mengetahui kalau respon frekuensi pada speaker ini diklaim mulai dari 30 sampai 1500 Hz. Tapi dari grafik ini sepertinya akan cukup jauh jika ditargetkan pada frekuensi infrabass atau menggunakan titik potong di bawah 30 Hz. Kalau bisa sih tentu akan bisa-bisa aja, namun mungkin akan banyak energi yang terbuang sia-sia karena faktor impedansi pada area ini terlihat sangat tinggi. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita intip beberapa poin utama dari spesifikasi teknisnya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 381 mm atau 15 inci. Impedansinya 8 ohm, program power 1600 watt, power handlingnya 800 watt. Jadi pada bagian ini yang ditonjolkan itu adalah program power dan bukan power handlingnya. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin di pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitasnya 97 dB, rentang frekuensi mulai dari 30 sampai 1500 Hz. Kemudian minimum impedansinya 6,3 ohm. Jadi di sini udah disertakan minimum impedansinya. Nanti akan kita uji sampai di frekuensi berapa idealnya. Namun yang pasti, dengan minimum impedansi seperti ini, sebaiknya persiapkan amplifier yang mampu hingga 6 ohm untuk mendapatkan respon frekuensi yang lebih optimal. Kemudian untuk ukuran voice coil-nya ini 102 mm atau 4 inci. Untuk rincian parameter teknis lainnya bisa dicek sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama yaitu TS parameternya. Untuk Fs ini 36 Hz, DCR 4,8 ohm, QMS 7,5, CAS 0,27, GTS 0,25, BL 24,8 Tesla meter, MMS 150 gram, fast 160 liter, SD 0,09 meter persegi, XMAX 8 mm, induktansi voice coil-nya 1,2 mH, efisiensi 2,6%. Untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi ABP, ini tentu lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box dengan lubang angin, karena untuk ABP-nya ini sekitar 133,3. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin di pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya.
Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1500 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Rekomendasi titik potong bawahnya di sekitar 65 Hz dan atasnya di 110 Hz. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 133 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video, karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 65 Hz, frekuensi 59 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 63 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 143 Hz ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 156 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1500 watt, pergerakan udara pada port utama, puncaknya diperkirakan sekitar 16,7 meter per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 14,3 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 53 Hz pada minus 3 dB. Lalu untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga 168 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 700 mili, panjang ke belakang 700 mili, kemudian lebarnya 500 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port utama, ini menggunakan ukuran 150 mili. Lalu untuk kedalamannya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 345 mili. Sementara untuk port kedua, ini ukurannya juga 150 mili dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 190 mili. Sementara ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 208 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 420 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speakernya ini menggunakan dua lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding dalamnya. Untuk dinding belakang ini juga menggunakan dua lapis yang bertujuan untuk memastikan box benar-benar kokoh sehingga potensi box bergetar yang biasanya akan membuat suara itu mundur ke belakang ini tentu bisa diminimalkan. Untuk tekukan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 113 mili.
Untuk dinding depannya ini juga menggunakan dua lapis, satu sebagai frame utama dan satu lagi sebagai penutup dari pintu depannya. Selain bertujuan untuk memperkuat, di sisi lain karena pemasangan speakernya nanti dari bagian depan ini. Untuk bukaannya nanti bisa disesuaikan aja, dan rekomendasi gua bisa dibuat dari sekitaran ini sampai ke sini aja. Sementara untuk dinding depannya ini dibikin full untuk mendapatkan efek simetris yang lebih baik. Lalu segitiga kecil seperti ini bertujuan untuk mengurangi potensi kebocoran suara. Lalu untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamika. Dan posisi handle di sini sengaja dipilih untuk membantu dalam meredam getaran yang mungkin aja bisa dihasilkan. Tapi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhan. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX 6BP115 khususnya untuk transducer speaker RCF dengan tipe L15P400. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya terhadap skema yang gua bagikan kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan bantu subscribe-nya. Jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.